Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Rizkyani dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 23114024. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kisah dari kisah sang penanda, yaitu bab 3, karena kan saya sudah menjelaskan atau sudah menceritakan dari bab 1 dan bab 2. Sekarang saya lanjut ke bab 3. Di sini berjudul tentang pemakaman jingga. Hari itu, sore itu, matahari sangat terlihat jingga. Di situ adalah hari dimana pemakamannya Naila. Di situ Jim sangat merasa hancur dan sangat terpukul dengan kematian Naila ini. Jadi dia merenungi dan merasa sangat hancur, dan dia merenungi atas kejadian itu. Di sela-sela itu, setelah balik dari pemakaman Naila, dia memutuskan untuk bunuh diri. Karena sewaktu dia duduk di taman, dia telah mengambil racun ulat untuk mengakhiri kehidupannya. Di saat dia ingin mengakhiri hidupnya ini, datanglah orang asing, yaitu sang penandai. Dia menjelaskan, "Kenapa kau ingin membunuh dirimu? Aku yakin kau tidak akan yakin, karena kau seorang yang sangat pengecut, Jim." Jim sangat merasa terganggu dengan kedatangan dari orang asing ini, yaitu sang penanda ini. Dia bilang, "Jangan kau akhiri hidupmu hanya dengan sia-sia, karena seorang cinta sejati tidak akan mati sebelum kematian itu sendiri datang menghampirinya." Di satu sisi sudah ada pemburu bayaran, yaitu di satu sisi pemburu bayaran, yaitu suku Baduy yang dibayar oleh keluarga Naila untuk membunuh Naila dengan Jim. Mereka telah sampai di desa atau tempat Jim dan Naila tinggal itu. Dan waktu itu Jim tidak mengetahui bahwa keberadaan dari suku Baduy yang ingin membunuhnya ini. Di satu sisi Jim telah ingin pergi pulang ke rumah petakan dia yang pengap untuk menenangkan dirinya agar dia lebih tenang atas kematian Naila, karena tidak adanya keberanian untuk dia menyusul kekasihnya itu. Di saat dia sedang tertidur atau sedang istirahat, tiba-tiba datanglah dua anak panah yang menancap pada lukisan dindingnya. Di situ dia sangat terkejut dan sangat tidak menyangka ini panah dari siapa gitu yang berani mengganggu tidurnya gitu. Akhirnya tidak lama datanglah suku Baduy yang ingin membunuh Jim ini. Dan di satu sisi datanglah seorang orang asing ini, yaitu sang penandai. Dia ingin menyelamatkan Jim. Dia ingin menyelamatkan dongengnya, karena hanya Jim lah orang terpilih yang akan melanjutkan kisah dongengnya ini. Di saat perjalanan ingin menyelamatkan Jim, di saat penurunan tangga, bertemulah mereka dengan suku Baduy yang ingin menyerang Jim ini. Di saat itu Jim sangat gemeteran. Rasa takutnya itu kembali karena takut dibunuh atau takut akan kematian. Padahal di satu sisi itu sangat bagus kan, karena dia ingin menyusul kekasihnya, yaitu Naila, ingin bunuh diri. Tapi dengan kepengecutannya dan sangat pengecut, dia tidak berani untuk mengikuti Naila. Akhirnya di situ para pembunuh bayaran ini mencoba untuk membunuh sang penanda ini sama Jim. Dan Jim yang posisinya itu berada atau sedang berlindung lah di tubuh sang penanda ini. Setiap panah ataupun setiap racun yang dilontarkan oleh suku Baduy ini semua terpental, dan kayak terjadi adanya penolakan ke tubuh sang penandai, karena penandai ini adalah orang yang sangat misterius. Dia tidak bisa dibunuh. Akhirnya 6 orang dari 20 orang ini tewas tanpa adanya tersentuh oleh sang penandai ini. Dia hanya menggerakkan tangan dan semuanya terhenti, dan berbaliklah anak panah itu ke pemiliknya, yaitu suku Baduy. Setelah anak buahnya ini terjatuh atau meninggal secara mengenaskan, ketua dari suku Baduy ini bertanya, "Siapakah engkau?"
dengan suara yang lembut karena dia tahu orang ini sangat tidak asing. "Siapa kau?" Aku sang penandai." Begitulah jawab sang penandai ini. Dan dia awalnya tidak mengingat. Tapi setelah dia ingat, dia baru ingat sang penandai. Dan dia teringat dengan masa kecilnya yang pernah diceritakan dongeng-dongeng oleh kedua orang tuanya. Dan suku Baduy ini berbicara bahwa pergilah Trigen. Trigen ini adalah nama kecil dari ketua Baduy ini. Di saat itu dia merasa termenung dan kayak merasa ada yang aneh dengan orang ini. Orang ini sangat dekat dengannya. Kayak itu, seperti itu. Setelah itu anak buahnya atau para prajurit ininya, suku Baduy ini melontarkan kembali panah itu ke sang penanda ini. Dan di saat itu pun ketua dari suku Baduy langsung seperti berbicara seperti, "Kembalilah, jangan kau serang dia." Makalah prajurit dia ini kembali dan tidak menyerang sang penandai dengan jin dan membiarkan mereka untuk pergi. Setelah sampai di pelabuhan, sang penandai dan jin menyuruh Jim untuk pergi mengikuti kapal itu. "Berlayarlah engkau dan buatlah kisah-kisah indah, Jim. Patokanlah bahwa cinta sejati tidak akan pernah mati sebelum kematian itu datang sendiri menghampirinya. Aku tahu banyak sekali pertanyaan dalam hatimu, dalam pikiranmu, tentang siapakah aku? Kenapa aku? Kenapa aku memilihmu sebagai melanjutkan kisahku? Tapi ketahuilah, Jim, setiap orang yang terpilih melanjutkan kisahku hanya bertemu denganku 3 kali. Sedangkan kau menggunakan ketiga kali pertemuan ini dengan sia-sia dan tidak mempergunakannya dengan bijak. Tapi aku akan memberikanmu kesempatan 1 kali bertemu denganku. Dan pergunakanlah waktu ini dengan bijak, Jim. Karena waktu ini akan sangat berguna untukmu suatu saat nanti." Disitulah Jim sangat mengikuti sarannya dan dia pergi untuk berlayar. Sebelum berlayar, sang penanda ini berkata, "Lanjutkan kisahku ya." Di situ setelah mengucapkan kata-kata itu, sang penandai pun pergi. Dia mengambil bola hijau dari saku jaketnya dan memainkan sesuai dengan irama. Dengan sesuai irama itulah dia lenyap sebagaikan angin yang ditelan bumi. Dia menghilang, tidak tahu kemana. Saat di pelabuhan gerbang itu, setelah kepergian dari sang penandai, Jim melontarkan sepatah kata. Dia sangat bingung dengan perasaannya. Beberapa hari ini atau 2 hari ini adalah hari yang paling sulit dalam hidupnya. Kehilangan kekasih dan terancam akan nyawanya. Dan sekarang malah diberi tugas untuk mencari dongeng atau kisah. Seperti apa? Saya tidak tahu. Ya baiklah, sampai di sini makna atau kisah dari bab 3. Untuk sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.